Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل خير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bertemu dalam kegiatan rutinitas pekanan yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahannya dalam kehidupan kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji ayat 26 sampai dengan 28 surah Ali Imran. Di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala memaparkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dialah pemilik segala kerajaan yang ada di dunia ini. Allah memberikan kekuasaan siapa yang dikehendaki. Dan Allah mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki pula.
Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga memberikan kehinaan kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang ke-26 itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang menguasai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau memberikan kerajaan, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah terletak kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah. Seorang sahabat bernama Ibnu Abbas dan juga seorang sahabat yang lain yang bernama Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwa lamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Makkah, wa wa'ada ummatahu mulka Faris war Rum, dan Rasulullah menjanjikan kepada umatnya, pengikut-pengikut Rasulullah SAW, beliau menjanjikan kepada umatnya penguasaan terhadap kerajaan Furs dan juga Rum. Qala al-munafiquna wal yahud. Berkata orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Hayhata, hayhata. Sungguh jauh, sungguh jauh. Tidaklah mungkin. Min aina li Muhammad malika Furs, Faris war Rum. Bagaimana mungkin? Dari mana Muhammad itu bisa menguasai kerajaan Faris dan juga kerajaan Rum? Hum a'azzu wa amna'u min dhalik. Mereka semua itu, kerajaan-kerajaan Faris dan Rum itu, mereka semua itu adalah orang-orang yang paling mulia. Dan tidak mungkin mereka itu bisa dikuasai. Alam yakfi Muhammadan Makkah wal Madinah. Apakah tidak cukup bahwa Muhammad itu menguasai Makkah dan Madinah saja? Hatta tami'a fi malik Faris war Rum. Sampai-sampai dia itu sangat berkeinginan. Muhammad itu sangat berkeinginan untuk menguasai kerajaan Faris dan kerajaan Rum. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Para hadirin yang dirahmati Allah. Tentu kita belum melupakan siapa itu Raja Namruz. Seorang raja yang sangat berkuasa di zaman
Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking berkuasanya raja ini sehingga dia mengaku diri juga sebagai Tuhan. Banyak kezaliman yang melampaui batas yang dia lakukan. Bahkan di antara kezalimannya itu, dia ingin membunuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan membakarnya hidup-hidup. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Api yang menggunung itu menjadi dingin. Dan Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan kepada api yang menggunung itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Para hadirin, Raja Namruz yang sok merasa diri sebagai Tuhan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya melalui seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang dalam riwayat sampai masuk ke dalam otaknya dan menggigit otaknya sedikit demi sedikit. Setiap gigitan menyebabkan Namruz menjadi kesakitan yang sangat. Sehingga sering dalam kesakitannya itu dia membenturkan kepalanya karena tak tahan dengan derita sakit itu. Yang ujung-ujungnya dengan seekor nyamuk itu dia mati hanya dengan seekor nyamuk. Perjalanan berikutnya kita lihat Fir'aun laknatullah juga mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia di depan Nabi Musa alaihissalam. Sekian lama dia memperbudak Bani Israel. Bani Israel diperbudak. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mematikan Fir'aun dalam keadaan hina. Allah menenggelamkan dia di lautan. Dan Allah menjamin jasadnya bisa disaksikan sampai manusia di akhir zaman. Sekarang, sampai sekarang, jasad Fir'aun laknatullah itu masih ada. Dalam sebuah museum di Turki, orang-orang yang mau berkunjung melihat ke sana tentu bisa melihat jasad Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu menjadi pelajaran bagi manusia bahwasanya betapapun hebatnya manusia, kehebatan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada yang maha hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehebatan yang Allah titipkan kepada manusia ada masanya. Ketika kehebatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu manusia tak punya daya sedikit pun juga. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mematikan manusia sombong itu dengan kehinaan. Sejarah juga mencatat karena diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana Jalut notabene seorang anak biasa. Pekerjaan utamanya menggembala sapi dan berkebun. Dia tidak punya garis keturunan raja ataupun garis keturunan nabi. Tak ada sama sekali. Tetapi Allah memilihnya untuk menjadi raja. Maka dia menjadi raja. Memimpin Bani Israel untuk melawan Talut yang juga raja. Tetapi dalam perjalanan kekuasaannya, Jalut lupa diri dan dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia berusaha untuk mengekalkan kekuasaannya. Dia berusaha untuk membunuh Daud yang notabene adalah menantunya. Karena salah seorang dari anak Jalut itu dinikahkan dengan Daud. Tetapi Daud dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diangkat menjadi Nabiullah, salah seorang Nabi Allah, dan diangkat pula menjadi raja menggantikan Jalut yang notabene mertua yang tak ingin lengser dari kekuasaannya dan berusaha mencelakakan Daud. Anak Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun di dunia ini. Rabbi habli mulkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ini kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun juga manusia ini di dunia ini. Dan permohonan Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, dua contoh penguasa yang Allah pilih. Namruz, Fir'aun, Daud, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, orang-orang yang tentu memakmurkan bumi ini dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan raja. Beliau orang yang diberi wibawa yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi wibawa yang besar sebagai seorang nabi. Dan banyak sahabat yang rela mengorbankan dirinya karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatwa, nasihat, titah beliau dengan penuh ketaatan dilaksanakan oleh para sahabat. Ketika beliau meninggal, maka petunjuk Quran ini harus dilaksanakan. Kembali kepada petunjuk dasar seperti yang Allah canangkan ketika pertama kali ingin menciptakan Nabi Adam di depan para malaikat. Allah nyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah yang diartikan dengan orang yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memanage, mengatur bumi ini, mengatur kehidupan di dunia ini. Itulah khalifah. Maka seluruh sahabat sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, beliaulah orang yang paling layak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga Uthman bin Affan. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu terjadi fitnah yang besar. Muawiyah bin Abu Sufyan ingin pula menjadi khalifah sesudah itu. Dan setelah itu dia mewariskan kekhalifahan yang tadinya berdasarkan pemilihan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tapi dia wariskan kekhalifahan itu kepada anak keturunannya. Inilah sistem kerajaan yang berkembang dalam pemerintahan kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa
Kekuasaan itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sekalipun dia bukan berasal dari keturunan raja, keturunan bangsawan, kalau Allah berkehendak bisa jadi dia sebagai seorang penguasa. Tetapi bisa juga dengan kehendak Allah, dari ayahnya yang memang dia seorang penguasa, maka kemampuan ayahnya itu diwarisi oleh anaknya. Islam tidak mempermasalahkan selama yang bersangkutan ini benar-benar punya kemampuan untuk melakukan kemaslahatan tugasnya sebagai khalifatullah. Mengantarkan manusia kepada kesejahteraan, bumi terpelihara dengan baik, kehidupan benar-benar kehidupan yang damai, tentram. Tetapi kalau dia tak punya kemampuan, tak layak untuk itu, maka jangan paksakan diri. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan peringatan Rasulullah ini tentu berlaku sepanjang zaman. Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran urusan itu. Sekarang ini banyak orang sangat bernafsu untuk menjadi penguasa-penguasa kecil, tapi sebenarnya tidak punya kemampuan. Dalam usaha perjalanan usahanya untuk menjadi penguasa itu, ada upaya-upaya yang dilarang oleh Allah, tapi itu dia lakukan. Celakanya, banyak juga orang yang mendukung upaya-upaya itu yang dilakukan oleh mereka yang ingin berkuasa. Banyak orang yang mendukungnya karena dalam upaya itu ada kenikmatan kecil dan sementara. Jamaah yang dirahmati Allah, sistem ketatanegaraan kita adalah sistem demokrasi. Mereka yang ingin jadi pejabat tentu dengan melalui pemilihan. Meskipun ada juga pejabat dari hasil penunjukan. Tetapi sekali lagi, jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mau menduduki sebuah jabatan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, hanya di tanganmu ya Allah ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang ke-27 Allah nyatakan, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau ya Allah, karena maha kuasa engkau ya Allah, engkau memasukkan waktu malam di waktu siang, dan engkau memasukkan di waktu siang di waktu malam. Malam gelap engkau hilangkan dengan terbitnya matahari. Dan matahari siang hari ini, dalam waktu tertentu dia akan hilang. Dia terbenam dan timbullah malam. Wa tukhrijul hayya minal mayit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan juga engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa ada perhitungan. Tentang wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, beberapa penafsiran dari para sahabat, di antaranya qala al-Hasan, Hasan berkata, makna dari ayat ini adalah tukhrijul mu'mina minal kafiri wal kafira minal mu'min. Engkau mengeluarkan orang-orang mukmin dari mereka yang kafir. Dulunya kafir, keluarganya kafir.
Tapi dengan izin Allah ada di antara keluarganya yang dapat hidayah sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga kafir ada di antaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru minal mu'min. Dan Allah juga mengeluarkan orang kafir dari kelompok orang mukmin. Artinya ada orang keluarganya mukmin tapi ada keturunannya yang murtad dari keislaman. Yang kedua, pendapat yang kedua, ya. Ikrimah berkata, ikhrajud dajjajah wahiyya hayyatun minal baydati wahiyya mayyitah. Termasuk penafsiran ayat ini adalah Allah mengeluarkan seekor ayam hidup dari telur yang mati. Dan begitu pula dari telur yang mati itu, ya, dari ayam yang hidup itu, dia bertelur mengeluarkan yang mati. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud dia berkata, hiya nutfatu takhruju minar rajul wa hiya mayyitatun wa huwa hayy. Seperti sperma. Sperma ini pada asalnya mati. Tetapi dari sperma itu ketika bertemu dengan ovum dalam perkembangannya, akhirnya terbentuklah janin. Janin ini dalam saat tertentu dia diberi ruh oleh Allah sehingga dia hidup. Orang hidup ini nanti satu saat nanti dia akan mati. Karenanya di ayat yang ke-28 Allah nyatakan, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali dengan kemahakuasaan Allah, kalian wahai manusia, jangan sekali-kali menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan pelindung kalian, kemudian menolak orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan seperti itu, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, menolak orang yang beriman, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal yang seperti itu, falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Maka Allah tidak akan pernah menolongnya. Kecuali kalau dia takut jangan sampai dia dibunuh atau disiksa karena tidak memilih pemimpin itu. Maka dalam keadaan darurat ini barulah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah senantiasa mewanti-wanti kalian dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Allah mewanti-wanti kalian bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengetahui mengapa engkau lebih memilih mereka yang kafir dan menolak orang yang beriman. Allah Maha kuasa, Allah Maha penghisab. Tak ada sesuatu pun juga dari perlakuan, bahkan yang diniatkan, yang tertera dalam hati ini yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mewanti-wanti kalian dengan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir. Ketahuilah, kepada Allah lah semuanya kita akan dikembalikan. Tentu ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian hai yang pernah berkuasa, kalian akan mempertanggungjawabkan kekuasaan, masa-masa berkuasa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian lakukan ketika kalian berkuasa? Wahai kalian yang memimpin, yang memilih penguasa. Kalian yang memilih penguasa, kalian juga tidak lepas dari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas pilihan kalian. Kalau kalian pilih itu orang yang saleh,
dia banyak berbuat baik, maka tentu yang bersangkutan dapat pahala. Kalian yang ikut memilih pun juga dapat pahala. Tapi ketika yang kalian pilih itu berbuat salah, maka kalian berkewajiban untuk mengingatkan orang yang kalian pilih. Ketika kalian berdiam diri, maka dia berdosa dalam kezalimannya. Kalian juga yang memilihnya dan berdiam diri atas kezaliman mereka, maka kalian pun yang memilihnya juga dapat bahagian dosa atas kezaliman yang dilakukannya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Sehingga persoalan al-wala dan al-bara, bagaimana memilih seorang pemimpin dan bagaimana berlepas tanggung jawab, ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan kita. Sebab betapapun juga memilih pemimpin itu sunnatullah. Tetapi petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada metode pemilihan pemimpin itu juga sudah lengkap dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah petunjuk-petunjuk itu sebagai pedoman dalam memilih pemimpin kita. Kalau petunjuk itu diabaikan, dipastikan bahwa tak akan ada kemaslahatan. Yang kedua, tentu kita tidak luput dari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.